lantaran muji untung. Dikasih sama orang, lamun nggak laku mah. Kadang ai basi dibuang lah. Takut orang lain dikasih cana basi. Sering? Sering atuh. Dengan perlahan, Marpuah membawa tampal berisi rengginang mentah basah keluar rumah. Wanita 50 tahun ini hendak menjemur rengginang basah yang dipesan pelanggannya 2 hari lalu di pinggir jalan di seberang rumahnya di Kampung Cijulang, Desa Cadas Ngampar, Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Sepotong rengginang dihargai Rp2.000. Saat ini baru sekitar 70 rengginang yang sedang ia keringkan. Masih ada 30 lagi yang harus ia buat. Untuk membuat 100 buah rengginang diperlukan bahan baku 5 liter ketan hitam yang harga seliternya saat ini sekitar Rp25.000. Adonan ketan hitam dan bumbu yang sudah tercampur rata dibentuk gepeng satu persatu dengan alas dari tampah berbahan anyaman bambu lalu dijemur. Tidak hanya pesanan rengginang, Marpuah pun secara rutin menerima pesanan membuat lepat ketan, sedikitnya 2 kali dalam seminggu. Seliter ketan putih cukup untuk membuat sekitar 20 lepat. Kali ini ia mendapat pesanan 60 lepat yang ia hargai Rp2.000 per potong. Marpuah pun mengangkat sendiri dandang ke atas tungku kayu. Ia pun segera menyalakan api ke tumpukan kayu yang ia kumpulkan tadi pagi. Beberapa kali lepat buatan Marpuah lembek dan hancur karena ketan terlalu lama direndam. Ada masalah, rendamnya lama teuing. Jadi bige 10 liter anu mesen. Jadi di antukna dibuangnya jeung bingung-bingung. Enakan kayu, leuwih kenyal, enak kayu mah. Karena keterbatasan modal, tidak jarang Marpuah meminta uang muka kepada pembeli atau bahkan meminjam uang ke tetangga untuk membuat rengginang atau lepat. Rengginang dan lepat hanya ia buat jika ada pesanan. Sehari-hari makanan yang pasti ia jajakan adalah sate kikil yang terbuat dari kulit sapi. Setiap potongan kikil mempunyai lebar seukuran ibu jari tangan. Setiap hari, Marpuah menggunting sekitar 5 kg kulit sapi. Pegel, capek sih enggaknya, pegel. Kalau jalan kan bongkok gitu, udah nusukan eta teh, nusukan sate teh. Bongkok pegel. Marpuah pun menyiapkan bumbu untuk sate kikilnya. Ia menumis bumbu campuran bawang putih, cabai hingga penyedap rasa dalam satu wajan. Semua pengetahuan membuat sate kikil, rengginang dan lepet diperoleh Marpuah dari mendiang ibunya. Ketika masih kecil, kondisi fisik Marpuah normal. Namun di usia 7 tahun ia terserang penyakit cacar. Setelah sembuh, perlahan-lahan kaki dan tangannya tidak lagi tubuh normal dan tidak berukuran proporsional dengan ukuran tubuhnya. Selain lebih kecil, ukuran kedua bagian tubuh tidak sama kiri dan kanan. Seiring bertambahnya usia, salah satu matanya pun tidak bisa melihat. Meski demikian, Marpuah yang tidak lulus SD kala itu tetap percaya diri membantu ibunya berjualan sate kikil dan lepet. Ia tidak peduli meski terkadang diejek teman-temannya. Kalau jualan lagi ada yang ngeledek, banyak kan ngeledek, mana gue nggak dianggap lah. Ngeledek. Ketika berusia 16 tahun, Marpuah menikah dengan sang suami yang kala itu berusia 25 tahun. Suaminya bekerja sebagai buruh pabrik tepung tapioka rumahan di dekat kampungnya. Pernikahan mereka dikaruniai 2 anak laki-laki. Namun suaminya meninggal karena sakit sekitar 15 tahun lalu. Kini sehari-hari Marpuah tinggal di rumah warisan orang tuanya di Kampung Cijulang. Anak sulungnya bekerja sebagai sopir mobil angkutan barang dan telah menikah. Sementara si bungsu yang bekerja sebagai pelayan hotel meninggal 6 tahun lalu karena kecelakaan mobil di jalan tol bersama rekan kerjanya.
Kepergian si bungsu yang kala itu belum genap 20 tahun membuat Marpua terpukul. Apalagi sebelum meninggal, si bungsu sering mengajaknya pergi jalan-jalan. Puncak dibawa. Kemana dibawa men? Pangbager. Ai motorna mah nu akana tanya. Dibawa lah kemana? Terakhir ke puncak abi dibawa tuh. Wih dama jam 4 terus langsung mangkat. Tidak mau terus larut dalam kesedihan dan tidak mau menggantungkan nafkah kepada si sulung maupun orang lain, Marpuah melanjutkan pekerjaan ibunya berjualan sate kikil serta menerima pesanan lepet dan rengginang. Terkadang Marpuah membuat lepet melebihi jumlah pesanan pelanggan untuk ia jajakan sendiri. Hampir setiap hari setelah asar, Marpuah selalu berjalan keliling dari kampung ke kampung menjajakan sate kikil dan lepet. Kondisi kaki dan tangannya yang tidak normal serta satu matanya yang buta tidak menjadi penghalang baginya. Marpuah biasa berjalan hingga lebih dari 2 km menuju jalan raya di Kecamatan Sukaraja. Di sana terdapat emperan toko tempat ia biasa singgah, beristirahat sambil tetap berjualan. Di tempat ini ia mempunyai banyak pelanggan yang sebagian besar ibu-ibu yang ia kenal di tempat pengajian. Orangnya baik, makanannya juga enak. Setiap jualan aku suka beli sih. Empuk itunya apa, cungkringnya. Orangnya baik walaupun keadaannya begitu, ya dia rajin, enggak leha-leha gitu. Hasil penjualan kikil dalam sehari setidaknya bisa memberikan keuntungan 30 hingga 50 ribu rupiah bagi Marpuah. Namun bila dagangannya tidak habis terjual menjelang malam, ia pun membagikan sate kikil dan lepetnya kepada orang-orang sekitar atau tetangga yang ia temui. Ibu motoran muji untung. Dikasih sama orang, lamun nggak laku mah. Kadang ai basi dibuang lah. Takut orang lain dikasih cina basi. Sering Bu? Sering atuh. Meski kondisi ekonominya pas-pasan, Marpuah tidak mau sekedar mencari keuntungan materi dari berjualan makanan. Bagi Marpuah, ikhlas berbagi kepada sesama membuat hidupnya terasa lebih bahagia dan bermakna. Edi Dwi Agung, Jakarta.